Terduga dalang penembakan istrinya sendiri, Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Belum bisa dipastikan apakah Kopda Muslimin tewas karena bunuh diri. Hasil otopsi menyatakan Kopda Muslimin tewas karena keracunan. Ya, sejak awal kasus ini menuai banyak sekali sorotan. Bagaimana bisa seorang aparat tega mencoba membunuh istrinya sendiri di depan anak mereka dengan pembunuh bayaran pula. Hingga berakhir ke kematian si terduga pelaku. Bersama saya David Rizal, mari kita diskusi. Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Desa Trompo, Kendal, Jawa Tengah. Hal ini mengejutkan karena posisinya ia sedang dicari-cari atas dugaan percobaan pembunuhan istrinya sendiri. Ya, lalu spekulasi bermunculan, ada yang menduga Kopral 2 ini tewas karena bunuh diri. Tapi ini belum bisa dipastikan ya. Yang pasti adalah hasil otopsi dari tim dokter gabungan jajaran Kodam 4 Diponegoro. Kopral 2 Muslimin meninggal karena keracunan. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang, jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu berapa kira-kira? 2 sampai 4 minggu dan dibutuhkan pemeriksaan laboratorium toksikologi untuk membuktikannya. Estimasi kematian 6 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan. Jadi sesuai dengan hasil temuan laporan kita dilaporkan pukul 7.00 WIB meninggal dunia. Kasus percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri ini akhirnya menguak fakta lain. Ternyata Kopda Muslimin bukan pertama kali ingin mencoba membunuh sang istri. Pertama, ia mencoba meracuni, merekayasa perampokan di rumahnya sendiri. Bahkan ia pernah menyantet sang istri. Lantas bagaimana pengamat melihat hal ini? Kasus ini menarik tapi cepat sekali memang dapat diketahui motifnya, dapat diketahui pelakunya. Aparat TNI dalam hal ini serius sekali, mungkin belajar dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya, sehingga kurang dari 3 hari barangkali sudah bisa terungkap siapa pelakunya. Memang kalau kita lihat dari awal, pernyataan Panglima TNI juga mengemukakan bahwa pelaku utamanya adalah sang suami, Kopda Muslimin. Yang menarik juga adalah bagaimana Kopda Muslimin ini bisa membayar eksekutornya dengan biaya yang ratusan juta. Total kan sekitar 400 juta. Nah, menarik adalah bagaimana seorang tamtama TNI bisa memiliki uang sebanyak itu. Itu kan mestinya dari awal sudah juga diantisipasi apa bisnisnya selain menjadi tentara. Akhirnya dalam penelusuran kan jelas bahwa yang bersangkutan tuh punya bisnis judi togel, sehingga bisa membayar eksekutor untuk menembak istrinya. Dan ini menurut saya adalah juga kelalaian komandan satuannya. Artinya komandan 1 tingkat, 2 tingkat di atas yang bersangkutan ini kok seperti tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya, apalagi di Kesatuan Tempur Batalion Pertahanan Udara di Semarang ini. Padahal ini juga di kota besar begitu ya. Lalu apakah ini murni berhubungan dengan masalah psikologi? Ini juga pelajaran bagi TNI di satuan-satuan lapangan, terutama adalah bagaimana mengawasi aparaturnya, mengawasi anak buahnya dengan antara lain tes psikologi gitu ya. Kalau kemudian ternyata ada masalah, biasanya sebagai tamtama tidak perlu sampai komandan batalion, mestinya sudah bisa dideteksi bahwa ada kelainan
dalam kasus Kopda Muslimin ini mestinya juga sudah bisa diantisipasi, diperiksa psikologinya. Karena itu pelajaran bagi TNI, psikologi ini bukan hanya sekedar 6 bulan diperiksa, tapi kalau memang ada kelainan, ada hal-hal yang memang mencurigakan, mestinya sudah diperiksa. Penggunaan senjata api juga di TNI tidak bisa sembarang, apalagi kemudian ini diketahui senjata yang dibeli oleh Muslimin ini adalah bukan senjata standar TNI. Salah satu kelengkapan untuk memiliki senjata adalah tes psikotes ya. Jadi dan itu harus dilakukan secara berkala, bukan hanya misalnya 6 bulan, kalau perlu 3 bulan, karena dalam rentang 3 bulan bisa terjadi sesuatu yang membuat jiwa seseorang labil. Pemegang senjata api itu harus sepengetahuan komandannya. Juga terbuka kemungkinan bahwa kasus-kasus seperti yang dialami oleh Kopda Muslimin ini, dia tidak terpantau gerak-geriknya, sehingga aturan main di kesatrian itu lolos dari pantauan. Menarik adalah satuan di mana Kopda Muslimin itu berdinas, Yon Arhanud 15. Arhanud itu bisa dibilang untuk bisa masuk Arhanud adalah orang-orang dengan psikologi yang bagus, dengan IQ yang bagus, harus orang pintar gitu. Jadi kenapa kemudian ada kasus seperti Kopda Muslimin, menurut saya juga ini sebuah catatan mengapa orang seperti ini kemudian bisa masuk Batalion Arhanud, yang memang di lingkungan Angkatan Darat untuk bisa masuk Arhanud itu bukan orang sembarang, karena saya yakin ke depan TNI akan belajar dari kesalahan-kesalahan dan tentu mesti transparan juga dalam penerimaan personil militer. Saya yakin juga pimpinan TNI saat ini concern terhadap masalah-masalah hukum, dan dalam penerimaan juga sudah jelas dibuka pengaduan nomor handphone jika ada panitia penerimaan yang meminta dana atau lain-lain. Saya pikir transparansi ini harus terus digalakkan agar tidak ada lagi aparatur negara yang masuk melalui cara-cara yang tidak halal seperti itu. Dari rangkaian peristiwa ini jelas ada yang tidak beres dengan sisi psikologis dari terduga pelaku yang kebetulan atau tidak adalah aparat penegak hukum. Lalu menurut kamu, bagaimana seharusnya penanganan psikologis dari aparat penegak hukum? Yuk lanjut diskusi di kolom komentar. Saya David Rizal, terima kasih.